Halo semuanya, saya Natali Ivan Prastiwi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai kaskade patofisiologi, hipertensi, dan stroke iskemik. Paparan ini bertujuan untuk membedah bagaimana tekanan darah tinggi bertransformasi menjadi ancaman neurologis yang fatal. Mari kita mulai dengan karakteristik penyakitnya. Hipertensi sering diklasifikasikan sebagai silent killer karena sifatnya yang asomatik pada fase awal. Secara klinis, seseorang yang dinyatakan hipertensi karena tekanan sistoliknya berada di 140 mmHg atau lebih dan tekanan diastoliknya di angka 90 mmHg atau lebih. Kerusakan vaskular sering terjadi jauh sebelum gejala fisik dirasakan oleh pasien. Melihat dari lanskap epidemiologinya, tantangan yang kita hadapi sangat besar. Secara global, ada 33% orang dewasa menderita hipertensi, dan di Indonesia sendiri berdasarkan berita atau data nasional yang terbaru, prevalensinya mencapai 34,1%, yang tingginya angka ini berbanding lurus dengan peningkatan risiko penyakit di masyarakat kita. Mengapa hal ini menjadi urgensi medis? Itu karena stroke adalah penyebab kematian tertinggi kedua di dunia. Namun, perlu dicatat bahwa stroke iskemik atau stroke akibat penyumbatan mendominasi sekitar 87% dari total kasus. Oklus ini menjadi penyebab kegagalan suplai nutrisi yang berdampak pada disabilitas permanen. Baik, selanjutnya kita masuk ke mekanisme patofisiologis di tahap pertama, yaitu tekanan hemodinamik yang tinggi secara persisten akan menyebabkan disfungsi endotel. Kondisi ini merusak integritas pembuluh darah, memicu stres oksidatif, dan mengurangi availabilitas nitrat oksida yang berfungsi sebagai vasodilator alami. Di tahap kedua adalah aterogenesis. Kerusakan endotel mempermudah akumulasi lipid dan sel inflamasi, membentuk plak ateroklerosis. Hipertensi bertindak sebagai proses penebalan dinding arteri yang secara bertahap mempersempit lumen pembuluh darah otak. Masuk ke tahap ketiga, yaitu terjadinya oklus total. Ruptur plak atau terbentuknya trombus menyebabkan iskemia atau penghentian aliran darah pada otak. Tanpa oksigen dan glukosa, sel neuron akan mengalami nekrosis atau kematian sel dalam waktu yang sangat singkat, yang secara klinis itu kita ketahui sebagai serangan stroke. Secara kuantitatif, kolerasi antara kedua kondisi ini sangat signifikan. Temuan literatur menunjukkan bahwa individu dengan hipertensi yang memiliki resiko atau odds ratio sebanyak 129 kali lipat lebih besar terkena stroke iskemik dibandingkan individu normotensi. Ini membuktikan bahwa hipertensi adalah indikator tunggal yang paling kuat. Analisis lebih lanjut pada subtype stroke menunjukkan hubungan spesifik dengan small vessel disease atau penyakit pembuluh darah kecil. Hipertensi terbukti meningkatkan risiko kerusakan mikrovaskular hingga 3 kali lipat, yang menegaskan bahwa hipertensi dampaknya merambah hingga ke pembuluh darah terkecil di otak. Untuk memitigasi risiko tersebut, strategi intervensi harus mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, screening rutin untuk deteksi dini. Yang kedua, adherensi atau kepatuhan terhadap farmakologi antihipertensi, dan yang ketiga adalah modifikasi gaya hidup secara komprehensif seperti pembatasan asupan natrium. Baik, sebagai kesimpulannya, yaitu hipertensi bukan hanya tekanan darah, melainkan memicu kaskade kerusakan vaskular yang berujung pada stroke iskemik. Pengendalian tekanan darah yang ketat adalah kunci utama
dalam menurunkan angka mortalitas dan morbiditas akibat stroke di masa depan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.